kabarnya? Kakak harap kabarnya baik-baik semuanya ya. Dan adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat terus, amin. Oh iya, selamat tahun baru ya adik-adik. Semoga adik-adik sehat, happy selalu. Cita-cita dan keinginan adik-adik bisa tercapai. Dan yang paling terpenting, adik-adik semakin dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Kalau sudah siap boleh bilang haleluya. Haleluya. Nah, kita mau siapin hati kita mau angkat pujian kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Dan kita mau katakan dengan sungguh-sungguh Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat tangan kita mau katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan dari awal dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Yuk adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin dan sertai ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mulai ibadah pada sore hari ini. Yang sudah siap boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah ada sukacita pada sore hari ini? Pastinya dong ada sukacita. Nah, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kita mau nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita pakai gerakannya ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus kita. Nah, kita mau sambung pujian kita mau katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Benar banget ya adik-adik, Tuhan Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di padang. Kita mau katakan sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Puji Tuhan. Nah, baik adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita juga mau angkat pujian kita mau katakan semua baik, semua baik. Yuk kita siapin hati kita siapkan pikiran kita. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang main-main. Kita mau katakan semua baik, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita angkat tangan kita mau katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau katakan lagu ini dari awal, dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah pujian kami ya Tuhan. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar firman yang disampaikan boleh tertanam dan berbuah di hati kami. Dan ajarkan kami untuk selalu duduk diam dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah, puji Tuhan hari ini kita boleh ibadah sekolah minggu lagi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya di rumah katakan amin. Yang sudah bisa baca, Alkitabnya boleh dikeluarkan. Kita mau sama-sama belajar hari ini tentang memaafkan dari seorang tokoh Alkitab. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa? Dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai 11 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, oke? Kita mau fokus, kita mau pasang telinganya baik-baik, kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang bisa memaafkan seperti tokoh Alkitab yang satu ini, oke? Siapa dia? Dia adalah Yusuf. Yusuf merupakan salah satu anak laki-laki dari Bapak Yakub. Bapak Yakub itu punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Siapa saja 12 anak laki-laki itu? Yang pertama ada Naftali, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Ruben, ada Gad, ada Dan, ada Asher, ada Isakar, ada Zebulon, ada Yusuf, ada Benyamin, dan yang terakhir anak perempuan ada Dina. Nah, tapi yang menjadi fokus di bangsa Israel adalah anak laki-laki. Jadi hanya ada 12 anak laki-laki yang sering dibahas di dalam Alkitab. Yang ini menjadi keturunan Israel, gitu ya. Nah, Yakub sangat-sangat menyayangi Yusuf, anaknya, karena Yusuf ini berlaku baik. Dia selalu baik, dia selalu jujur, dia selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tuanya, dan dia berbeda dari saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya yang lain. Dia sangat berbeda. Kakak-kakaknya itu seringkali berbohong kepada Bapak Yakub dan seringkali membuat Bapak Yakub tuh kecewa gitu, marah sama kakak-kakaknya yang lain gitu. Jadi Yusuf ini selalu diistimewakan sama Bapak Yakub gitu, karena Bapak Yakub melihat bahwa Yusuf ini selalu berlaku jujur, selalu berbuat baik, beda dengan kakak-kakaknya yang lain gitu. Karena Yusuf dikasihi oleh bapaknya, menjadi spesial di rumah, saudara-saudaranya Yusuf itu menjadi benci sama Yusuf.
mereka merasa bahwa wah, Yusuf selalu diistimewakan di rumah. Yusuf dikasih baju yang bagus sama bapaknya, dihadiahkan baju yang bagus sama bapaknya gitu. Bahkan waktu mereka lagi acara keluarga ya, kayak acara keluarga gitu, Yusuf ternyata Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan kepada Yusuf. Ada dua mimpi Yusuf. Yang pertama, Yusuf bercerita kepada saudara-saudaranya dan papanya bahwa ada 11 berkas gandum, ada 12 berkas gandum dan satu berkas itu, dan semua 11 berkas itu sujud kepada berkasnya Yusuf gitu. Itu yang pertama, mimpi yang pertama. Dan yang kedua, Yusuf bercerita ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang. Dan 11 bintang itu sujud kepada Yusuf gitu. Dan itu mereka beranggapan bahwa semua orang itu akan sujud kepada Yusuf, semua kakak-kakaknya itu termasuk papanya akan sujud kepada Yusuf. Dan kakak-kakaknya itu bahkan papanya sendiri nggak terima gitu. Mereka merasa emang lu siapa sampai lo berpikir bahwa kita tuh semua akan tunduk kepada Yusuf, akan menyembah Yusuf, akan menjadi lebih besar dari saudara-saudaranya semua. Saudara-saudaranya itu menjadi benci, menjadi iri, menjadi jahat kepada Yusuf. Sementara Bapak Yakub menyimpan mimpi-mimpi Yusuf itu. Walaupun Bapak Yakub merasa apa-apaan sih nih mimpinya Yusuf, tapi Bapak Yakub tetap menyimpan dalam hatinya dan masih berpikir apa sih maksud dari mimpi-mimpinya Yusuf ini gitu. Nah, karena kebencian hati saudara-saudaranya ini kepada Yusuf, Yusuf bahkan hampir dibunuh. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf ketika Bapak Yakub bilang, itu saudara-saudara kamu mau pergi. Mereka lagi mengembalakan kambing domba. Coba lihat saudara-saudara kamu, benar nggak mereka mengembalikan kambing domba? Gitu. Coba kasih tahu ke Bapak, mereka melakukan hal yang benar atau tidak, mereka berbuat baik atau tidak gitu. Bapak Yakub meminta Yusuf untuk menyampaikan kabar tentang saudara-saudaranya itu. Tapi ternyata di sana Yusuf dicurangi, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Rencananya Yusuf tuh mau dibunuh, tapi ternyata tidak jadi dibunuh, tapi saudara-saudaranya Yusuf itu menjual Yusuf kepada orang Ismail, dan orang Ismail itu akan menjual Yusuf nanti kemudian ke tanah Mesir. Yusuf dijual ke orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, dan uang-uang itu untuk mereka. Tapi saudara-saudaranya Yusuf itu yang sekali lagi mereka berbuat jahat itu sampaikan kepada papanya bahwa Yusuf itu mati dimakan hewan buas. Mereka tidak cerita bahwa Yusuf itu hilang atau apa. Mereka menyampaikan kepada Bapak Yusuf bahwa kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf itu mati dimakan hewan buas gitu. Coba kita lihat firman Tuhan, kita baca di Kejadian 37. Saya sambil baca, ini ayatnya banyak banget ya. Kejadian 37 ayat yang ke kalau Anda baca dari ayat yang ke-26. Kejadian 37 ayat yang 26. Lalu kata Yehuda, salah satu kakak dari Yusuf,
berkata kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya dan katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah Maha-Indah itu mereka suruh antarkan kepada ayahnya. Mereka dengan pesan ini kami dapati, silahkanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Bapak Yakub jadi sedih, anaknya itu mati dimakan hewan buas. Padahal ternyata tidak seperti itu. Mereka menjual Yusuf dengan harga 20 sikal. Singkat cerita, ternyata Tuhan tetap menyertai Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya itu berlaku jahat, menerka-nerkakan segala sesuatu yang jahat kepada Yusuf, ternyata Tuhan tetap pelihara Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf, membuat segala sesuatu yang ada dikerjakan oleh Yusuf itu menjadi berhasil. Dimanapun Yusuf ditempatkan, Yusuf menjadi berhasil. Bahkan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di tanah Mesir itu. Nah, di tanah Mesir itu Yusuf mengumpulkan semua hasil-hasil tanaman yang berhasil mereka kumpulkan, bahkan berlimpah-limpah hasilnya mereka, sehingga mereka bisa menyimpan bahan-bahan makan itu. Nah, setelah saat Yusuf memimpin Mesir itu, terjadi kelaparan di seluruh negeri yang ada di sekitar Mesir itu. Dan hanya Mesir saja yang mempunyai bahan makanan. Yang lainnya semua orang pada kelaparan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Nah, ini ceritanya agak panjang ya adik-adik. Saat terjadi kelaparan, akhirnya saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir, rencananya untuk membeli bahan makanan, dan mereka datang menemui Yusuf. Ketika mereka datang untuk menemui Yusuf, Yusuf mengenalin saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya nggak kenal sama Yusuf. Mereka bahkan mungkin sudah lupa sama mereka punya adik yang namanya Yusuf, dan mereka nggak pernah cari itu adik mereka udah gimana kabarnya, apakah dia masih hidup atau enggak. Mereka nggak peduli lagi sama Yusuf. Tapi ternyata Yusuf mengenali saudara-saudaranya, dan dia merasa sedih dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya. Singkat cerita, akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apakah kira-kira Yusuf membenci saudara-saudaranya yang sudah berniat untuk membunuh Yusuf, yang sudah menjual Yusuf, bahkan sudah fitnah Yusuf gitu, sudah melakukan hal yang jahat kepada Yusuf? Apakah Yusuf melakukan yang jahat? Apakah Yusuf membalas dendam dan membiarkan kakak-kakaknya kelaparan? Ternyata tidak.
Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yusuf sangat sakit hatinya. Yusuf menangis melihat saudara-saudaranya karena dia sangat rindu, bahkan dia sangat-sangat rindu kepada papanya. Firman Tuhan bilang Yusuf bahkan memberikan uang, memberikan bahan makanan, memberikan uang, bahkan minta saudara-saudaranya itu untuk duduk bersama-sama dengan dia dan mereka merayakan bersama-sama dan kakak-kakak dan adik-adiknya dengan bersuka cita dan juga papanya. Kita baca firman Tuhannya di Kejadian Kejadian 43 ayat yang ke 20. Ayat yang ke 26. Kejadian 43 ayat 26. Kalau Anda bacakan, ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf, dan di dalam rumah lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sudah itu ia bertanya pada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yosua memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lalu katanya, Allah kiranya memberi kasih karunia kepada kamu, anakku. Lalu segera Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ayat yang 31, sudah itu dibasuhnyalah mukanya dan tampil keluar, ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya sendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama dengan mereka itu sendiri, sebab orang tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Nah, di sini Yusuf menerima saudara-saudaranya dengan baik, bahkan menjamu, mengajak kakak-kakaknya untuk makan bersama, bersukaria. Selanjutnya di ayat yang ke-50, Kejadian 50, kalau Anda baca ayat yang ke-50, ayat yang pertama, di sini lalu Yusuf merebahkan diri mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Akhirnya di sini Yusuf bertemu dengan papanya datang ke Mesir, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib itu hamba-hambanya untuk merampahi mayat ayahnya, maka tabib itu merampahi mayat Israel atau Yakub. Ayat yang ke-15, jadi 50 ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, Yakub sudah bertemu dengan Yusuf di Mesir dan pindah ke tempat yang namanya Goshen. Ketika akhirnya Yakub bapaknya mati. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kakak-kakaknya aja berpikir bahwa Yusuf harusnya dendam sama mereka. Kakak-kakaknya aja berpikir, wah, ntar nih Yusuf nih dendam nih sama kita. Tapi apa? Kata Yusuf di ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan
untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini Yusuf bahkan berkata untuk menenangkan kakak-kakaknya bahwa walaupun kalian melakukan yang jahat terhadap aku, tapi Yusuf mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah rencana dari Tuhan. Yusuf percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Yusuf tidak mendendam, Yusuf tidak membenci kakak-kakaknya, Yusuf tidak membalas dendam. Harusnya biasanya yang kita lihat bahwa orang-orang wajar seperti Yusuf untuk mendendam atau lihat muka kakaknya juga harusnya Yusuf nggak mau gitu, nggak mau terima. Tapi Yusuf bahkan firman, kalau adik-adik baca kisah tentang Yusuf ini, bahkan Yusuf mencium kakak-kakaknya, memeluk mereka, menangis kepada mereka, makan sama-sama dengan mereka, dan memberikan segala hal yang mereka butuhkan. Yusuf mengerti bahwa Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa yang seterusnya nanti ada keturunan-keturunan dari kakaknya, dari Yehuda, dari Lewi, dari Naftali, dan Zebulon, dan itu semuanya dipelihara karena Tuhan memakai Yusuf, dan Yusuf mampu memaafkan saudara-saudaranya. Seandainya Yusuf tidak mau memaafkan saudara-saudaranya itu, maka tidak ada bangsa-bangsa, mungkin tidak akan ada bangsa-bangsa di negeri ini, bahkan akan musnah semua bangsa-bangsa karena terjadi kelaparan selama 7 tahun. Tapi karena Yusuf memaafkan saudara-saudaranya itu, maka banyak keturunan-keturunan bangsa dan bangsa-bangsa tetap hidup, terpelihara oleh campur tangan Tuhan. Nah, yuk kita mau belajar memaafkan seperti Yusuf. Yusuf yang mau menerima saudara-saudaranya dengan lapang hati, dengan bersyukur, dan mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena rencana, campur tangan, dan penyertaan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa Kak Wanda sampaikan hari ini. Firman Tuhan dan ayat hafalan ada di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Oke, sampai sini firman Tuhan yang bisa Kak Wanda sampaikan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan sore hari ini. Mari Tuhan memberkati dan melindungi kami Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh tetap tinggal dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar memaafkan seperti Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya. Kami juga mau memaafkan orang di sekitar kami yang mungkin sering membuat kami kesal, membuat kami kecewa Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi hamba-hambamu untuk memelihara orang di sekitar kami, dan kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang dengan memaafkan mereka. Terima kasih berkat firman Tuhan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Yeay, puji Tuhan. Kakak yakin dan percaya kalau adik-adik di rumah udah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini ya. Karena kakak pun juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Pengumumannya jangan lupa Sabtu minggu depan kita tetap ketemu lagi jam 5 sore, dan untuk ibadah kita Minggu jam 8 pagi dan jam 11 siang.
Oke adik-adik, sebelum kita tutup acara kita angkat pujian kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yuk adik-adik yang di rumah, kita boleh lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami merasa diberkati oleh puji-pujian dan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar pada sore hari ini bisa tertanam dan berbuah di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati adik-adik yang boleh mendengarkan dan join pada ibadah sore hari ini ya Tuhan. Kau berkati sekolahnya, Kau berkati cita-citanya, Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Juga Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada dan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih pertemukan kami dalam ibadah selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan.